Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah seorang menteri atau panglima Angkatan Darat setingkat Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya Murtini. Sejak kecil, Ahmad Yani sudah tertarik dan senang bermain perang-perangan. Ia bahkan menjadi ketua kelompok anak-anak di kampungnya karena dikenal sebagai anak yang cerdas dan tangkas. Ketertarikan terhadap dunia militer tumbuh karena lingkungan tempat tinggalnya memiliki banyak kenangan tentang cerita kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Dirinya yang tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana membentuk karakter pahlawan seorang Ahmad Yani. Didikan orang tua yang disiplin dan menanamkan nilai-nilai luhur sangat mempengaruhi karakter. Selain itu terdapat suatu kejadian, yaitu Ahmad Yani sempat menampar seorang Belanda yang memaki ayahnya, menunjukkan bahwa sejak muda ia sudah memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Pribadi Ahmad Yani menarik majikan ayahnya, Jan Hulsten. Ahmad Yani kemudian diasuh olehnya, dan dari situlah ia dapat bersekolah di Hollands Inland School mulai tahun 1928. Jenderal Ahmad Yani menempuh pendidikan formalnya dengan baik sebelum terjun ke dunia militer. Ahmad Yani bersekolah di HIS Magelang dan pindah ke HIS Bogor, tamat pada tahun 1935. Yang kedua ada MULO atau Sekolah Menengah Pertama. Setelah tamat dari HIS, beliau melanjutkan ke MULO Bogor dan tamat pada tahun 1938. Beliau kemudian bersekolah di AMS Jakarta, namun tidak tamat karena harus meninggalkan sekolah untuk mengikuti pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda pada tahun 1940. Selanjutnya ada pendidikan militer, yang pertama ada Dinas Topografi Militer. Ahmad Yani mengikuti pendidikan militer di Malang, Jawa Timur, namun terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Selanjutnya ada Heiho. Ahmad Yani kemudian mengikuti pendidikan Heiho di Magelang. Selanjutnya ada PETA, Pembela Tanah Air. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dengan PETA dan menjalani pelatihan lanjutan di Magelang dan Bogor. Ia bergabung dengan Tentara Republik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memimpin batalion tentara dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Karena itulah Yani kemudian mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Yani juga melakukan serangan gerilya untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda. Setelah itu, Yani membentuk pasukan khusus Benteng Riders untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Ia berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya ada Command and General Staff College. Beliau bersekolah di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1955. Beliau mengikuti pendidikan Special Warfare Course di Inggris pada tahun 1956. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. Pada Agustus 1958, Yani memerintahkan Operasi 17 Agustus terhadap pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ia berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi dan dipromosikan menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada 1962. Ahmad Yani adalah seorang tokoh militer yang berjuang mempertahankan dasar negara Pancasila. Atas pengabdiannya itu, pemerintah menaikkan pangkatnya 1 tingkat menjadi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Berdasarkan Kepres nomor 111 atau KOTI atau 1965.
Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang terlibat dalam gerakan 30 SPKI melakukan percakapan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno. Dalam upaya tersebut, mereka menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi militer, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani diculik dari rumahnya di Jakarta dan dibawa ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Saat hendak dibunuh, Yani menunjukkan perlawanan dan sikap kepahlawanan, tetapi akhirnya dia ditembak mati. Kejadian ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya karir Jenderal Ahmad Yani dalam memulai periode baru dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dengan peran militer dalam politik negara. Setelah kematiannya, Jenderal Ahmad Yani dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tindakannya dalam menanggapi ancaman terhadap negara dihargai oleh berbagai pihak dan namanya dikenang dengan dihormati berbagai simbol perjuangan pengorbanan demi negara.